Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak chat yang masuk ke DM Skripsi Ekonomi dan menginginkan ada tutorial Stata. Meskipun saya sudah memberikan beberapa artikel tentang Stata, nah saya ingin memberikan sebuah tutorial yang very basic tentang Stata. Mungkin ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang belum pernah mencoba Stata. Mudah-mudahan mereka akan beralih untuk menggunakan tools ini. Karena tools ini saya rekomendasikan sangat mudah untuk digunakan. Oke, kita akan pelajari apa itu Stata. Anda bisa download Stata, bisa coba trialnya dulu. Saya mendapatkan trial 30 hari di sini, ya. Oke, Anda bisa pelajari apa itu Stata. Ya, setelah Anda menginstal, akan sama seperti yang saya miliki. Saya akan tutup semua window saya. Oke, kita pilih Stata MP16. Ini tampilannya. Oke, ya tampilannya sangat menarik ya. Oke, kita view layout widescreen. Oke, ini tampilan Stata. Kita bisa ubah view-nya. Oke, layoutnya juga bisa widescreen. Nah, saya lebih suka yang tampilannya seperti ini. Sederhana banget. Anda menggunakan Stata. Di sini ada layar untuk komen. Ya, nanti komennya atau sintaknya Anda ketikkan di bagian sini. Ya, kemudian di sini ada variabelnya. Nah, nanti di sini akan muncul outputnya. Oke, jadi Anda mengetik sintaknya di sini. Nah, ketika Anda mengetik, nanti histori sintak atau komennya akan ada di sini. Nah, hasil daripada sintak, output-outputnya akan ditampilkan di sini. Dan di bagian kanan ini adalah variabelnya. Jadi, sangat sederhana banget ketika kita menggunakan Stata. Oke, apa yang harus kita lakukan dengan Stata? Ya, kita buka dulu presentasinya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ada history, ada output, ada ketik sintaks di sini, ada variables. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali ketika bekerja dengan Stata itu adalah mengimpor data. Ini menjadi sangat penting. Mengimpor data dan analisisnya mau pakai apa sih gitu ya. Mungkin pertanyaannya kita perlu pakai regresi, panel data, time series model, logit, probit, multivariate analysis. Oke, semua bisa kita lakukan dengan Stata. Dan kita pengen coba latihan. Nah, bagian yang penting untuk memulai Stata adalah data dari Excel ya. Sebagai contoh, ini data. Oke, perhatikan data di Excel yang saya miliki. Selalu ya, nama variabel itu di pojok paling atas row. Ya. Selalu di pojok paling atas. Dan langsung di sini adalah variabelnya diketikkan. Jangan salah mengetikkan antara titik dan koma. Itu sangat fatal. Jadi tolong dicek lagi. Jadi kalau misalnya ribuan tidak perlu dikasih titik ya. Nah, ini jumlahnya berapa nih? Kita cek misalnya 27.703,07 sekian. Ya. Jadi tidak perlu dikasih titik. Nanti akan membingungkan di Stata. Jadi bagian paling penting di Stata adalah mengimpor data. Jadi datanya adalah tuliskan nama variabelnya di paling atas, kemudian diketikkan di bawah. Nah, jangan sampai salah. Jangan sampai misalnya di bagian atas ada kolom seperti ini. Ini akan membingungkan Stata. Dan biasanya kalau saya ingin mengimpor data, itu saya delete semua sheet-sheetnya supaya tidak menyulitkan. Nah, karena ini ada sumber datanya, oke, kita leave it seperti itu. Nah, untuk mengimpor data, ini juga penting nih. Sederhana banget, tapi penting untuk memahami karakteristik data. Anda harus tahu apa itu data time series, oke? Apa itu data panel, apa itu data cross section. Jadi, apa itu data time series, apakah itu panel data, apakah itu cross section. Karena data ini
menjadi sangat penting di awal ketika kita mengimpor data. Oke, kita harus definisikan nih data kita yang modelnya seperti apa. Kalau data cross section adalah data yang diambil pada satu waktu atau satu periode saja. Misalnya tahun 2005. Misalnya Indonesia ada variabel foreign direct investment dan gross domestic product. Jadi data ini hanya diambil di tahun itu aja. Begitu juga dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Oke? Selanjutnya, kalau kita punya data di suatu tempat, misalnya Indonesia, dan data itu dari jangka waktu tertentu atau periode tertentu dari 1999 sampai 2011, itu kita sebut sebagai data time series. Oke? Data time series. Jadi nanti alat ekonometrikanya kita menggunakan time series modeling. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau ini adalah time series untuk Indonesia, misalnya data yang kedua adalah model panel data. Jadi ada cross section, ada time series, itu kita sebut sebagai panel data. Dari tahun berapa? 2000 sampai 2004, cross sectionnya adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Variabelnya apa aja? FDI dan GDP. Misalnya dependent variabelnya adalah FDI, kemudian independent variablesnya adalah GDP. Jadi itu menjadi hal paling mendasar ketika kita melakukan impor data Excel. Oke, ini contoh data yang tadi. Jadi yang penting perlu kita lakukan adalah impor data Excel. Pastikan format Excelnya itu tepat, ya. Semua nama variabel itu ada di atas. Oke? Ya, sebagai contoh misalnya saya punya stata dan saya punya variabel seperti ini. Oke, saya pakai yang paling sederhana dulu deh. Yang datanya ini. Nah, misalnya saya kasih nama stata time series. Oke. Ini data kita, data yang pengen kita impor yaitu stata time series. Oke. Nama variabelnya apa aja? Kemudian ada apa aja di sini. Oke. Kita close ya. Oke, sorry tadi kita lupa. Stata time series, jangan lupa. Saya biasanya sheet 2 dan sheet 3-nya saya hapus supaya tidak membingungkan stata. Ya, meskipun ada optionnya juga sih, tapi saya lebih suka data yang bersih deh. Ini data kita, stata time series. Bagaimana mengimpor datanya? Oke, kita close semua. File, impor, Excel spreadsheet, cari filenya. Oke. Tadi kita punya file namanya stata time series. Open. Oke. Jangan lupa klik ini, import first row as variables name. Oke. Kemudian ketik OK. Nah, kita sudah punya informasi tentang year, FDI, dan GDP. Namun ada kata kuncinya nih di sini. Kalau data kita itu adalah data time series, kita harus ngasih tahu ke stata bahwa time seriesnya itu adalah year, tahunnya itu adalah year. Time series, series waktunya adalah tahun. Sehingga kita ketik TS set. Oke, kita klik year di sini. Bisa kita tulis sih, cuma saya klik 2 kali di situ. TS at year. Artinya si stata sudah mengidentifikasi bahwa saya punya variabel year, FDI, dan GDP, dan saya mengidentifikasi year sebagai time-nya. Nah, nanti kita tinggal ya kita bisa ketik dash misalnya FDI. Nah, atau dash description, kita punya informasi di sini. Year, FDI, GDP. Misalnya sum. Nah, ini variabel kita nih. Jadi kalau di awal kita biasanya ngetikkan dash, description, sum, summary. Variabelnya apa aja nih yang kita sudah masukkan? Oh, year, FDI, GDP, misalnya seperti itu. Nah, ini cara paling sederhana nih. Kemudian kita pengen melakukan regresi yang paling gampang-gampangan deh. Misalnya dependent variabelnya itu adalah FDI
dan independent variabelnya itu adalah GDP. Tinggal gampang, kita ketik aja regression, kemudian klik FDI, klik GDP. Kita bisa juga ketik di komen. Yes, udah langsung keluar nih. Signifikan. Jadi di bawah 0,1 dia signifikan. Oke. Jadi apa yang Anda ketik di komen itu ada historinya di sini, outputnya di sini, kemudian variabelnya di sini. Nah, ini kan sederhana banget kan? Kita belajar stata yang paling sederhana, yang paling basic. Kita akan lanjutkan yang super complicated, tapi kita buat lebih sederhana lagi. Mudah-mudahan Anda suka dengan tutorial ini. Oke, jangan lupa like and share. Kita berbagi manfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.